Kita bisa membayangkan dalam neraka jahanam, di ayat yang lain mereka memakai bandul dari besi, dirantai tangannya, kakinya dirantai, kepalanya masih ditutuki. Kalau kemudian haus dikasih minum air yang sangat panas atau nanah yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau mereka mengaduh tulung-tulung, mungkin bahasa kita sekarang hari ini adu biung, adu ramana, adu tanggane dan lain sebagainya, ini tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan disebutkan laisa fil Quran yang ala ahlin nari ayatun, tidak ada bagi ahli nar satu ayat pun hiya asyaddu min hadhil ayat. Ini al-mufassirun, para ahli tafsir menyebutkan ayat ini adalah ayat paling dahsyat, paling mengerikan, paling berat hukumannya bagi orang-orang kafir yang mereka kullama istaghosu, kalau mereka mengadu karena siksaan, binauhin minal azab, dari jenis siksaan yang ada dalam neraka, uhitsu bi asyaddin minhu, maka kemudian dituangkan siksaan yang lebih berat daripada itu. Maka sebelum video dilanjutkan, alangkah mulianya bila Anda menombol subscribe terlebih dahulu, lonceng biar tidak tertinggal dengan video berikutnya, like, share, dan komen. Terima kasih, jazakumullah. Mengawali kultum kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat sama semuanya? Alhamdulillah, bersyukur sekali nikmat sehat bisa kita syukuri dengan beribadah pagi hari ini. Saudaraku sekalian, dalam momen Muharram, momen hijrah, mari bersama-sama kita juga lebih termotivasi untuk berhijrah, meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hukuman berat di alam akhirat. Salah satunya kita adalah monggo kita tingkatkan kekhusyuan kita saat berdoa dalam sholat, yaitu kalimat yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW agar kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, kita dianjurkan berlindung min azabi jahannam. Maka dalam tasyahud kita dibaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Dalam kalimat min azabi jahannam, ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Ini karena memang di dalam neraka jahanam sangat luar biasa bentuk penyiksaannya. Allah membuat atau menciptakan neraka jahanam ini bukan karena Allah tidak sayang pada hambanya, bukan karena Allah zalim pada hambanya, tidak. Tapi Allah ini menghukum hambanya yang tidak patuh, menghukum hambanya yang tidak beriman kepadanya. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rizki kepadanya, Allah yang membuatnya dia pintar, dia gagah, dia cantik, dia memiliki segalanya, diperintah untuk beribadah kepada Allah kok tidak mau, malah menyembah Tuhan yang lain, malah minta kekuatan pada yang lain, malah bersekutu dengan setan memusuhi Allah, padahal jelas-jelas setan adalah musuh yang nyata. Itu mengakibatkan dirinya terjerumus dalam dunia kemusyrikan. Maka Allah kemudian menghukum karena ini hamba keterlaluan, sudah diciptakan, diberi rizki, diberi sehat, diberi pintar, diberi segalanya oleh Allah, fasilitas di dunia, tapi kok membangkang. Maka neraka jahanam bukan bentuk kezoliman, apalagi tidak sayangnya Allah pada hambanya, tapi neraka jahanam adalah bentuk hukuman. Kalau kita baca ayatnya nanti jaza awwifaqo, imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang tinggal di neraka jahanam. Lalu sebenarnya siapa yang akan Allah cemplungkan ke neraka jahanam itu? Tadi alhamdulillah kita baca innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab.
Ahli kitab ini umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang sudah diberi petunjuk dalam bentuk Alkitab oleh Allah, yang memberitakan dalam kitab itu akan datang seorang utusan Allah terakhir bernama Muhammad, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam Al-Quran disebut ya'rifunahu, mereka mengenalnya dengan baik, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri terhadap ciri-ciri Muhammad itu. Akan tetapi mereka kecewa, kemudian muncul iri hati. Ternyata Nabi terakhir, Nabi SAW, bukan keturunannya Yakub, bukan keturunannya Ishak, akan tetapi keturunannya Ismail alaihissalam. Kekecewaan itulah kemudian tumbuh iri hati, yang kemudian mereka yuharrifunal kalima an mawadi'i. Ahli kitab kemudian merubah-rubah wahyu dari tempat-tempatnya. Namanya wahyu dirubah, ini pasti hasilnya fatal dan fatal. Wong ibu-ibu saja kalau bikin resep roti dirubah resepnya, ini hasilnya fatal. Bayangkan misalkan bikin roti, gandum sekilo, gula 1 kilo misalkan, kemudian garam 1 sendok, karena berpikir gula sekarang mahal, yang sekilo garamnya saja, gulanya sesendok, pasti rasanya tidak karu-karuan. Itu hanya perubahan resep sebuah roti, apalagi perubahan wahyu, maka perubahannya sangat dahsyat. Maka layak mereka karena ngerti kebenaran, menutupi kebenaran, menghasut orang untuk memusuhi kebenaran, layak ahli kitab menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ahlun naru jahanam adalah wal musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu tadi waktu lahir dia masih bayi, tidak bawa apa-apa ke dunia, sama Allah dikasih sehat, sama Allah dikasih rezeki, sama Allah dikasih fasilitas, dibikin dia pintar, dibikin dia kaya, dibikin dia memiliki kedudukan dan pengaruh serta popularitas, tapi dia menyekutukan Allah. Nyembahnya tidak pada Allah, berdoanya tidak kepada Allah, kemudian sujud rukuknya tidak kepada Allah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang musyrik. Itu sebabnya mereka layak dihukum di dalam sebuah neraka yang namanya naru jahanam. Kita ngintip sedikit bahwa di dalam neraka jahanam itu, di kalimat yang Allah firmankan dalam surat An-Naba adalah inna jahannama kanat mirsoda. Jahanam itu punya pengintai. Jahanam itu mengintai orang-orang yang litohin, orang-orang yang melampaui batas. Yang kemudian di dalam jahanam itu juga merupakan tempat yang cocok bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka kekal di dalamnya, labithina fiha ahqoba. Mereka tinggal di dalam jahanam ahqoban. Ini maknanya berabad-abad. 1 abad itu 100 tahun. Padahal sehari di alam akhirat di hitungan kita adalah 1000 tahun. Kalau setahun di alam akhirat berarti hitungannya 365.000 tahun. Maka kalau 1 abad di alam akhirat, Masya Allah, ini gambaran kinayah bahwa langgengnya ahlun naru jahanam di sana. Kemudian mereka itu di sana la yazuquna fiha bardan. Mereka tidak merasakan hawa dingin. Wala syaroban, tidak ada juga minuman yang dingin. Tidak ada hawa dingin di sana, adanya panas dan panas. Dan dulu pernah kita sampaikan, panasnya neraka itu 70 kali api dunia. Padahal api dunia ini mampu mengeluarkan daya panas sampai ribuan derajat. Dulu kita sudah pernah sampaikan bahwa awan gombel putih yang keluar dari Gunung Merapi itu panasnya 600 derajat. Itu baru asapnya saja. Belum lama kita juga melihat adanya sebuah video orang melemparkan batu ke kawah Gunung Merapi. Begitu dilempar langsung keluar api bergejolak sedemikian rupa. Ini gambaran bahwa kepanasan yang ada di dunia saja sudah sekian ribu derajat panasnya, apalagi panasnya api neraka jahanam. Kemudian illa hamiman, kecuali
minuman air yang sangat panas. Ini minumannya ahli neraka. Wa ghassaqon, dan nanah. Nanah pun tidak dingin di sana. Nanah pun tetap panas. Bayangkan kalau kehausan karena panas, minumnya sudah panas, alternatif lainnya adalah nanah panas. Na'udzubillah min dzalik. Maka monggo berdoa kita dalam sholat kita yang lebih khusyuk. Jangan cuman apalan Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qubur. Enggak usah. Santai, tumaknina, khusyuk, berharap dikabulkan oleh Allah. Nanti insya Allah kalau sholat kita sempurna, sholat kita baik, sholat kita khusyuk, terutama meresapi makna apa sih artinya berlindung dari neraka jahanam, insya Allah kita akan ditunjukkan oleh Allah, akan digetarkan hatinya untuk menjauhi hal-hal yang kaitannya dengan perbuatan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kemudian disebutkan jazaa wifaqa, itu semuanya imbalan, hukuman yang setimpal bagi orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ini spesial, kita hanya tahu alhamdulillah kita muslim, alhamdulillah kita beriman, alhamdulillah kita insya Allah taat kepada Allah. Hanya lebih khusyuklah di dalam berdoa saat sholat kita, supaya kita itu nanti terhindar dari bencana neraka jahanam. Yang kemudian Al-Quran menyebutkan beberapa alasan mereka di dalam neraka jahanam, tapi ada satu ayat yang oleh ahli tafsir disebutkan sebagai ayat yang paling dahsyat, ayat yang paling mengerikan bagi ahli neraka, yaitu ayat yang nomor 30. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah siksa ini. Falan nazidakum, tidak akan kami tambahkan untuk kamu sekalian illa adzaba, kecuali penyiksaan lagi. Kita bisa membayangkan dalam neraka jahanam, di ayat yang lain mereka memakai bandul dari besi, dirantai tangannya, kakinya dirantai, kepalanya masih ditutuki. Kalau kemudian haus dikasih minum air yang sangat panas atau nanah yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau mereka mengaduh tulung-tulung, mungkin bahasa kita sekarang hari ini adu biung, adu ramane, adu tanggane dan lain sebagainya, ini tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan disebutkan laisa fil Qur'an yang ala ahli nari ayatun, tidak ada bagi ahli nar satu ayat pun hiya asyaddu min hadhil ayat. Ini al-mufassirun, para ahli tafsir menyebutkan ayat ini adalah ayat paling dahsyat, paling mengerikan, paling berat hukumannya bagi orang-orang kafir, yang mereka kullama istaghosu, kalau mereka mengadu karena siksaan, binauhin minal adzab, dari jenis siksaan yang ada dalam neraka, uhitsu bi asyaddin minhu, maka kemudian dituangkan siksaan yang lebih berat daripada itu. Maka ini ayat yang paling mengerikan dalam ayat Al-Quran ini, dalam hukuman bagi orang kafir. Kita bisa jadikan sebagai satu motivasi agar jangan sampai kita mampir di tempat itu, apalagi manggon, apalagi langgeng. Na'udzubillah min dzalik. Maka monggo bersama kita mengulangi doa penting dalam hadis saat kita sholat bersama-sama untuk bisa lebih khusyuk di dalam beribadah, khususnya saat tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita, memberi motivasi lebih khusyuk dalam berdoa. Hadis tadi saat kita tasyahud akhir, saya doakan Anda semuanya yang setia mengikuti kajian ini, semoga sehat selalu, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan mudah urusannya, serta sukses putra putrinya. Semoga kita semua husnul khatimah matinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.